dengan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya. Bukan 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami Kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Bencana datang menyapa dengan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya. bungkam 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak
Puji Tuhan, dengan rasa sukacita kita kembali bertemu dalam ibadah live streaming GKE Banjarbaru 19 April tahun 2020, Minggu Paskah 2, Quasi Modogenity, dengan tema Kebangkitan Kristus Membawa Harapan Baru dan subtema Mencerminkan Kasih dan Kesetiaan Kristus. Pembacaan Alkitab kita pagi ini terambil dari Mazmur 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, dan bahan renungan terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan kita akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Insinyur Martua Sinaga STH dengan liturgos Penatua Kasanovani Angel. Majelis Jemaat GKE Banjarbaru mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran maupun pernikahan dalam minggu-minggu ini bagi anggota Jemaat GKE Banjarbaru. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman diberitahukan kepada warga Jemaat GKE Banjarbaru bahwa pertama, telah diterima amplop persembahan syukur Jumat Agung dan Paskah tahun 2020 dari Majelis Resort GKE Banjarmasin dan telah dibagikan kepada ketua lingkungan masing-masing. Mohon partisipasi dan kerjasama dari warga jemaat. Kedua, telah diterima amplop dari Panitia Penyelenggara Sinode Umum ke-24 GKE Banjarbaru tahun 2020 di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dan telah dibagikan kepada ketua lingkungan masing-masing. Mohon partisipasi dan kerjasama dari warga jemaat. Demikian berita jemaat pagi ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah. Sidang jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari NKB 7, bait yang pertama dan bait yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu dan kepada saudara juga. Dipersilakan duduk. Kita mengangkat pujian dari NKB nomor 34 bait yang pertama dan yang kedua. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Di saat
menjalani kehidupan dari waktu ke waktu. Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintahnya. Karena itu marilah kita datang pada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa kita di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, Maha Kasih, yang kami sapa, kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur atas segala berkat, kasih, rahmat ilahi yang telah dilimpahkan dalam kehidupan kami umat-Mu. Sehingga kami semua pada hari ini boleh datang menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Di tengah kondisi di mana kami umat-Mu, negara kami bahkan dunia sedang dalam ancaman bencana pandemi COVID-19 yang mengharuskan kami berada di rumah. Ajari kami untuk diam dan menyadari keberadaan dan kekuasaan-Mu ya Bapa. Bersatu hati kami memuji-muji dan memuliakan kebesaran-Mu. Walau secara fisik kami berada di tempat, di rumah kami masing-masing, gereja tetap bersatu dan Kristus sebagai kepala. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, terimalah segala puja-puji kami dan kabulkanlah segala doa permohonan kami. Layakkanlah kami ya Tuhan menghadap hadirat-Mu. Kami sadar bahwa kami sering mendukakan hati-Mu ya Bapa. Kami sering melakukan perbuatan yang menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Bahkan berulang kali kami lupa bersyukur. Kami sering bersungut-sungut. Ampunilah kami ya Bapa yang Maha Pengampun. Demikian juga kami sering tidak mengasihi sesama kami. Kami kadang marah, mencaci, menyimpan kepahitan, bahkan tidak peduli terhadap sesama kami yang memerlukan bantuan kami. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami banyak membuang kesempatan yang telah Tuhan berikan dengan tindakan kami yang sia-sia. Kami mengaku dosa kami ya Tuhan, kiranya Engkau menjamah hati kami, agar kami dapat melakukan sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Tuhanlah Bapa kami di surga, kami serahkan kebaktian kami serahkan hidup kami, agar boleh berlayak di hadapan hadirat-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami mengaku dosa kami dan kelemahan kami. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan dulu pujian kita NKB nomor 28. NKB nomor 28 untuk kita nyanyikan menyambut berita anugerah. Sidang jemaat, kami undang berdiri. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosa-dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Mazmur pasal 16 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya baiklah kita
berdoa untuk pembacaan Alkitab kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, sekarang ini saatnya kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami baca ini boleh menjadi pertolongan dalam kami menjalani hidup kami. Dan hati kami boleh selalu rindu membaca firman-Mu, sehingga firman-Mu yang tertulis pada Alkitab tertulis juga dalam hati kami umat-Mu masing-masing. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Maka benarlah langkah kami dan teranglah jalan kami. Kami mohon bimbingan-Mu ya Bapa, di dalam dan oleh Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab Mazmur 16 ayat pertama sampai 11 yang demikian bunyinya. Bahagia orang saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajariku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang-orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kita sambut dengan NKB 222. Kita mendengarkan sebuah kesaksian lagu dari Bapak Yeremia Tonang dengan judul Pakai Aku Tuhan.
kepada Yesus, minta apa yang diperlukan darinya. Dia akan menjawab, Dia berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kalau ada denganku, sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku buat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang aku akan berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kalau ada denganku, sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku. Sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Untuk melayani-Mu. Jemaat Tuhan,
yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, kita angkat pujian kembali dari NKB nomor 72, bait yang pertama dan yang kedua. Mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Insinyur Martua Sinaga STH. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan Alkitab kita 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12. Pada saatnya nanti akan kita baca secara bergantian dan kita akan merenungkannya. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12 dengan judul perikop firman Tuhan, pengharapan iman dan kasih. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kekal, mengasihani kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Mampukan kami boleh terus bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan-Mu yang tiada tara. Terima kasih atas kesempatan ini, walaupun kami tidak sebagaimana biasanya berkumpul di gereja, tapi kami bersyukur sesuai dengan janji-Mu dimanapun orang yang percaya bersekutu berseru dalam nama Yesus. Yesus berjanji hadir. Terima kasih atas kehadiran-Mu, baik di rumah masing-masing, baik di gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan memohon dan mengaminkan urapan Roh Kudus bagi kami membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kami boleh menjalani dinamika kehidupan kami sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Dalam nama yang berkuasa itu kami berdoa. Amin. Kita akan membaca secara bergantian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali
oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Terima kasih. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sekali lagi, ayat yang ke-6 saya baca ulang. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sudah 1 bulan kurang lebih bangsa kita menghadapi pencobaan yang berat, menyusul pencobaan yang berat yang sudah dialami oleh bangsa-bangsa lain seperti Cina, Amerika, Italia, dan lain sebagainya, yang sudah demikian rupa menyerang sendi-sendi kehidupan umat manusia dan sungguh menakutkan, dan dalam banyak hal sungguh membuat kita prihatin bahkan berduka cita. Tidak sedikit yang menjadi korban, meninggal secara langsung karena serangan virus corona ini, dan imbas yang lain juga sangat banyak tentunya. Ada saja yang meninggal keluarganya bukan karena virus corona, tapi karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk melaksanakan misalnya acara-acara duka yang sebagaimana seharusnya. Bahkan secara ekstrim ada saja kejadian
Untuk dimakamkan pun menjadi sulit karena ditolak oleh masyarakat setempat, karena mayat yang bersangkutan terpapar atau meninggal karena virus corona. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keprihatinan, kekhawatiran, kecemasan bercampur aduk sedemikian rupa yang telah menimpa kehidupan kita semua pada umumnya. Apalagi dengan media sosial semakin banyak melimpah berbagai informasi yang kebanyakan boleh jadi informasi yang menakutkan sedemikian rupa bagi kita semuanya. Sungguh memang pencobaan yang tidak ringan bagi kita semuanya. Namun di balik semuanya itu, saya perhatikan dalam media sosial juga muncul juga kreasi-kreasi ya yang membuat semacam joke, lelucon, cerita-cerita lucu yang membuat kita boleh juga menjadi tertawa, gembira sejenak. Dan saya kira perlu, supaya kehidupan kita ini tidak menjadi terjebak dalam situasi keprihatinan semata, dalam situasi kedukaan semata. Jadi silakan bisa membuat cerita-cerita lelucon-lelucon yang sehat, yang membuat kita boleh tertawa, boleh bergembira. Karena tertawa bergembira itu juga sebenarnya bagian yang secara langsung mempengaruhi metabolisme tubuh kita, mempengaruhi imunitas daya tahan tubuh kita. Karena kalau kita bergembira, kalau kita senang, itu pun akan membuat sesuatu yang positif di dalam kesehatan tubuh bahkan jiwa kita sedemikian rupa. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, terlebih kebenaran firman Tuhan yang sudah kita bacakan dan 2-3 kali Pak Pendeta bacakan tadi kiranya menjadi dasar kegembiraan kita yang kokoh, yang kuat. Bukan kegembiraan sejenak karena cerita lucu, tidak. Tapi kegembiraan karena kebenaran firman Tuhan yang menjadi pegangan kita, yang menjadi senjata kita, yang menjadi andalan kita dalam menjalani lika-liku kehidupan kita, dinamika kehidupan kita dalam segala situasi dan kondisi, terlebih dalam kondisi yang memprihatinkan seperti yang sedang terjadi, yang merupakan bagian dari pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan di dalam kasih dan kedaulatannya terjadi, yang memang sekali lagi membuat kita semuanya berduka. Tapi kata firman Tuhan sekali lagi kepada kita semuanya, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Apa yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini? Pertama, kalaupun pencobaan ada, diizinkan oleh Tuhan, sudah ada, sedang terjadi, dan jelas akan terjadi, itu hanya seketika, bukan untuk seterusnya, bukan untuk selama-lamanya. Itu yang perlu juga kita pahami. Untuk kita tidak menjadi panik, apalagi menjadi berputus asa, kehilangan pengharapan, kehilangan jati diri. Ya, banyak analisa sampai kapankah kondisi yang seperti ini. Ada yang menganalisa sedemikian rupa mungkin sampai bulan Juni, sampai bulan Agustus. Dan memang salah satu faktor yang sangat menentukan sampai kapan adalah kesetiaan kita semuanya menjaga kesehatan kita, mencegah tertular dan menulari virus itu sedemikian rupa. Barangkali dalam
live streaming tadi mungkin ada yang tidak setuju dalam salam presbiter, Pak Pendeta dengan penetua bersalaman. Ya, bisa saja kita pahami komentar itu, tapi bukan berarti Pak Pendeta dan penetua asal-asalan. Kami juga sudah membasuh tangan dengan sanitizer sebelumnya, sehingga mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk mencegah apa yang tidak perlu. Tapi sekaligus yang namanya salam presbiterial itu boleh tetap terlaksana. Itu bagian dari hikmat yang Tuhan berikan kepada kita semuanya dalam mengelola hidup dan kehidupan kita ini, sehingga tidak terjebak secara kaku sedemikian rupa dalam apa yang sedang terjadi. Jadi untuk seketika kita berharap, kita berdoa, kita berjuang bersama tentunya, supaya kiranya ya ikan sepat, ikan gabus makin cepat makin bagus tentunya, wabah virus corona ini dapat segera berakhir. Dan kita semuanya berpartisipasi, berkontribusi secara positif, secara aktif. Apa yang dapat kita lakukan? Pertama dan utama tentu menjaga kesehatan kita semuanya masing-masing, menjaga jarak sedemikian rupa, dan selanjutnya dan seterusnya. Dan seandainya masih lewat bulan Juni, masih lewat Agustus, bahkan boleh jadi bulan selanjutnya, nggak usah panik. Seketika juga itu namanya tak berhenti berusaha, tak berhenti berpengharapan. Itu yang pertama dan utama yang mau kita ingat, seketika saja. Yang terpenting lagi dari kebenaran firman Tuhan ini, jangan sampai lupa bergembiralah. Bergembiralah. Tentu bukan maksudnya bergembiralah karena terjadi wabah virus, tidak. Tapi kita boleh tetap bergembira dalam segala situasi dan dalam segala kondisi, termasuk dalam pencobaan karena wabah virus corona ini. Karena kita sudah sebelumnya menerima sesuatu yang membuat kita bergembira. Dan sesuatu yang kita terima, yang kita miliki dari Tuhan itu, kegembiraan itu tidak seyogianya dihilangkan oleh apapun, termasuk oleh pencobaan yang sedang kita alami dan hadapi bersama. Kegembiraan pertama, alasan pertama dikatakan dalam firman Tuhan tadi, karena pencobaan yang sedang terjadi itu diizinkan oleh Tuhan itu justru dipakai oleh Tuhan menjadi sarana untuk membuktikan kemurnian iman kita. Justru menjadi kesempatan, sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita, mendidik kita, menjadi sarana untuk kita boleh membuktikan kemurnian iman kita kepada Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur bahwa segala sesuatu diizinkan oleh Tuhan, tetap di dalam tangan kendali Tuhan untuk membawa kebaikan bagi orang-orang pilihannya, bagi orang-orang tebusannya, bagimu dan bagiku. Dan salah satunya sekali lagi untuk memurnikan iman kita, membuat kita semakin dewasa, semakin tulus, percaya dan mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati namun bangkit dan naik ke surga dan akan datang kembali, yang segala kuasa di bumi dan di surga ada di dalam tangannya, yang berjanji menyertaimu, menyertaiku sampai kesudahan zaman. Itulah juga yang pertama yang membuat kita bisa bergembira. Apalagi yang bisa membuat kita bergembira, kata firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Ya tentunya karena kita sudah terhisap ke dalam bilangan orang-orang beriman,
orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang telah menderita, Tuhan Yesus yang telah mati namun bangkit. Dia mengalahkan maut. Dia juga mengalami pencobaan, dia juga sengsara bahkan mati, tapi dia boleh tetap mewujudkan, menampakkan kasih-Nya, menjalaninya dengan setia sampai akhirnya, sampai tuntas. Dan selanjutnya kemuliaan dia terima dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Kita bersyukur karena belum semua orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu. Berita mengenai Yesus telah diberitakan, dan berita mengenai kebangkitan Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus itu semakin diperlukan justru dalam situasi suasana yang seperti ini, ketika banyak manusia kaya, miskin, tua, muda, tak berdaya, diserang oleh virus corona, sakit sebentar, kemudian meninggal. Memang semua manusia pada saatnya akan meninggal, entah karena virus corona atau bukan karena virus corona. Tapi bagimu, bagiku yang percaya kepada Yesus Kristus, kematian jasmani ini tidak lagi sesuatu yang mengerikan, karena Yesus sudah mati dan dia sudah mengalahkan maut, dia sudah bangkit, dia sudah naik ke surga, menjadi jaminan engkau yang percaya kepada Yesus hidup bersama-sama dengan dia. Memang sekali lagi, biar kita orang beriman kepada Yesus, di dalam waktu dan kedaulatan Tuhan ketika dia memanggil kita, kita akan mati secara jasmani, entah karena sakit, entah bukan karena sakit. Tapi kita boleh bersyukur, orang yang beriman kepada Yesus Kristus hidup bersama-sama dengan Yesus yang bangkit, yang naik ke surga. Kematian jasmani yang terjadi bagi orang yang percaya hanyalah sementara, dan hanyalah kematian jasmani yang dapat rusak ini. Tapi orang yang percaya kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit itu, dia tidak mati secara rohani, karena dia boleh tetap bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tidak jauh, Tuhan dekat bersama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terlebih ketika hari penghakiman, penghukuman akhir itu, engkau dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak mengalami kematian yang kekal di neraka. Inilah yang sudah dilakukan oleh Yesus yang mati dan bangkit itu, yang patut engkau mengerti, engkau hayati, engkau syukuri, membuat engkau dan saya bergembira. Karena itu tidak mungkin kita dapatkan dari siapapun, kecuali karena rahmat Tuhan Allah yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Dan inilah yang ditegaskan oleh firman Tuhan juga tadi dalam perikop kita. Engkau telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ini juga yang patut kita sadari, patut kita syukuri, patut kita hayati, membuat kita boleh bergembira. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh anugerah-Mu aku percaya kepadamu, aku beriman kepadamu, dan hal itu membuat aku selamat. Kita mencapai tujuan iman kita, keselamatan jiwa kita. Apalagi dasar yang membuat kita boleh bergembira, berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Ya, saya ulangi sebentar tadi. Dasar-dasar yang membuat kita bergembira sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca, bahwa pencobaan itu hanyalah seketika, bahwa pencobaan itu sarana untuk membuktikan kemurnian iman kita, bahwa kita boleh beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, itu juga menjadi dasar kegembiraan yang luar biasa. Dan oleh iman kita kepada Yesus Kristus itu, kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Selanjutnya,
Oleh iman kepada Yesus Kristus itu, kata firman Tuhan tadi, kita dilahirkan kembali. Ayo kita lihat kembali 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kita patut bergembira karena kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Secara jasmani kita semuanya jelas statusnya, siapa ayah kita, siapa ibu kita, siapa kakek kita, siapa nenek kita. Semua kita sama statusnya sebagai keturunan Adam yang dilahirkan, dibesarkan di dalam dosa, yang upah dosa ialah maut, terpisah dari Allah. Tapi kita boleh bersyukur oleh rahmat Allah yang besar di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Kita telah mati bersama-sama dengan kematian Yesus di kayu salib di Golgota. Manusia lama kita telah sama-sama dikuburkan dengan Yesus yang telah dikuburkan. Dan terlebih, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Setiap orang yang percaya kepada Yesus dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah yang boleh menerima, mengalami dekapan Tuhan, pengasihan Tuhan, pengasuhan Tuhan, pengayoman Tuhan. Dan inilah sesungguhnya arti minggu kita hari ini, namanya Quasimodogeniti. Ayo sama-sama kita mengucapkan, yang di rumah maupun di gereja. 2, 3. Quasimodogeniti. Agak sukar juga lah. Artinya apa? Seperti anak yang baru dilahirkan. Itulah status kita di hadapan Allah oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Engkau dan saya dilahirkan kembali untuk menjadi anak-anak Allah, menerima, mengalami dekapan, pengasihan, pengasuhan, pengayoman Tuhan sebagai Bapa bagi kita. Dan kita boleh menjadi anak-anaknya untuk boleh menerima semua yang baik dalam kehidupan sementara di dunia ini. Terlebih pada saat yang mulia Yesus menyatakan diri kali kedatangannya kedua, dikatakan oleh firman Tuhan, kita akan menerima yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga, yang telah Tuhan Allah sediakan, yang boleh pada saatnya diterima oleh engkau dan saya yang sudah dilahirkan kembali oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup sebagai anak-anak Allah, hidup yang penuh pengharapan, hidup dalam pengayoman, pengasuhan, pengasihan Tuhan. Inilah yang patut juga kita hayati, membuat kita sungguh bergembira karena kita sudah menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak dapat kita bayangkan lemah, ya memang kita lemah. Sepenuhnya selaksana anak bergantung kepada orang tuanya, bergantung kepada ibunya. Demikian pun kita, dan kita boleh bersyukur Allah menjadi Bapa kita, Bapa yang baik, Bapa yang tahu apa yang patut, apa yang perlu bagimu dan bagiku. Percaya saja, percayakan sepenuhnya. Tinggal terima berkatnya, terima janjinya, nikmati segala berkatnya, membuat engkau boleh bertumbuh. Quasimodogeniti, dilahirkan kembali sebagai anak-anak.
kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, bagian yang tidak dapat cemar, bagian yang tidak dapat layu. Karena virus corona di dalam kedaulatan Tuhan sudah ada dan boleh jadi akan ada. Tubuh ini menjadi buruk karena mati, karena bisa binasa. Tapi kita berpengharapan akan menerima bagian yang tak dapat binasa, tubuh yang mulia sebagaimana Yesus yang bangkit. Dan oleh karena corona, tidak sedikit masyarakat boleh jadi kehilangan keuntungan, rugi, bangkrut. Itu bagian dari memang yang dapat cemar, yang dapat layu, itulah memang. Tapi kita boleh bersyukur, berpengharapan menerima yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Tapi sudah boleh mulai kita terima, kita alami. Misalnya apa? Ya pengharapan itu. Kita boleh bersyukur menerima pengharapan. Pengharapan di dalam nama Tuhan, pengharapan yang pasti, pengharapan yang kokoh, membuat kita tidak akan mudah menyerah, apalagi berputus asa oleh karena situasi apapun. Karena kita mempunyai pengharapan akan kasih kuasa Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Bahkan kata firman Tuhan, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kita boleh memiliki pengharapan. Apalagi sesuatu yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Ya termasuk itu tadi, kegembiraan. Jangan mau seolah-olah hidup ini sudah ada, tidak ada artinya. Yang ada hanya cemburu, duka. Bah, memang tak dapat kita pungkiri. Pencobaan itu berat, bahkan semakin berat. Tapi jangan mau kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita karena itu. Apalagi kehilangan jati diri sebagai anak-anak Tuhan. Justru dalam situasi, kondisi yang seperti inilah, kehadiranmu, kehadiranku semakin mau dipakai oleh Tuhan. Tentu melalui kehidupan yang tidak panik. Melalui kehidupan yang boleh tetap menunaikan tugas tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya sebagai berkat Tuhan. Kita boleh dipakai oleh Tuhan, menghiburkan yang lain, menguatkan yang lain, menolong yang lain. Sesuatu yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang sudah kita terima dan akan terus kita terima. Dan yang terakhir, dari kebenaran firman Tuhan untuk membuat kita boleh bergembira, dikatakan, saya bacakan sekali lagi. Dalam ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sekali lagi saya bacakan, yaitu kamu, jemaat GKI Banjarbaru dan jemaat Tuhan dimanapun berada, boleh bergembira karena kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Ayo, dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasan, dalam segala pencobaan yang kita alami, biarlah kita boleh bersyukur, bergembira karena kita boleh beriman kepada Tuhan Yesus. Dan janganlah karena tantangan, ancaman, kedukaan itu membuat engkau lemah dari imanmu, apalagi undur dari imanmu. Sebaliknya imanmu semakin murni, imanmu semakin kuat. Dan salah satu bagian oleh iman itu adalah engkau dan saya dipelihara, terpelihara dalam kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang tentunya melampaui segala masalah, melampaui segala tantangan, melampaui segala pencobaan. Aminkan itu, ada kekuatan Allah yang memelihara engkau dan saya sepenuhnya dan seutuhnya. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita.
Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami bergembira. Walaupun di dalam kedaulatan-Mu mengizinkan bangsa kami bahkan dunia menghadapi berbagai macam pencobaan berupa virus corona yang sudah demikian rupa menakutkan umat manusia. Tapi kami bersyukur kegembiraan yang menurut janji Tuhan, kami dilahirkan kembali menjadi anak-anak Tuhan. Kami boleh bergembira karena kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus yang mati, yang telah mengalahkan maut, yang telah bangkit dan naik ke surga. Kami boleh bergembira oleh iman kepada Yesus Kristus, kami telah mencapai tujuan iman kami, yaitu keselamatan jiwa kami. Kami boleh bergembira sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Pencobaan yang kami alami apapun itu tidaklah untuk selamanya, tidaklah untuk seterusnya, tapi seketika saja. Kami bergembira karena walaupun Tuhan izinkan orang percaya mengalami virus atau pencobaan apapun, maksudnya untuk membuktikan kemurnian iman kami, kami boleh bertumbuh dewasa sebagai orang yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus. Kami bergembira karena kami dilahirkan kembali oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kami bergembira sebagai anak yang lemah, kami boleh didekap, diasuh oleh Allah yang Bapa kami dalam Yesus, yang senantiasa melakukan yang terbaik bagi hidup dan kehidupan kami. Kami bergembira karena kami telah dipanggil kepada satu hidup yang penuh pengharapan, menerima bagian yang tidak dapat binasa, bagian yang tidak dapat cemar, bagian yang tidak dapat layu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bergembira oleh iman kami kepada Yesus Kristus. Kami dipelihara oleh kekuatan Allah yang dahsyat. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu bagi kami semuanya. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur atas sidang jemaat-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun kelahiran, berulang tahun keluarga. Mohon anugerah-Mu bertambah usia, bertambah dewasa mengiring Tuhan. Berdoa bagi sidang jemaat-Mu dalam segala pergumulan, dalam segala pencobaan yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Biarlah kebenaran firman-Mu senantiasa membuat mereka semakin kuat, kokoh di dalam iman kepada Yesus. Berkati perawatan, pengobatan mereka yang sedang dirawat dalam kondisi sakit. Mohon anugerah-Mu bagi seluruh sidang jemaat-Mu, sehingga dimanapun kami berada dalam situasi yang bagaimanapun, iman kami semakin murni, semakin kuat kepadamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur atas bangsa kami. Kami mohon anugerah-Mu bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan masyarakat pada umumnya, terlebih dalam menghadapi dan mengatasi virus wabah corona ini. Karuniakan tetap hikmat dan juga kesediaan melakukan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan dinamika kehidupan kami masing-masing, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga sepanjang minggu ini khususnya dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami bersama. Berdoa demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita angkat pujian kembali dari NKB 143, bait yang pertama dan yang kedua, Janji yang Manis. Cerah
mempersembahkan persembahan syukur kita. Sebelumnya kita mendengarkan nats pengantar dari persembahan syukur. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, baiklah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas limpah karunia yang tak henti-hentinya yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Bukti kasih-Mu, kami boleh memiliki Tuhan Yesus Kristus yang darahnya telah tertumpah di Kalvari untuk menebus dosa kami, yang pada hari ini kami rayakan sebagai Paskah kedua. Kiranya Tuhan, biarlah kami tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, dalam sukacita kami, Allah sumber segala rahmat, kami datang membawa persembahan kami sebagai hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya Tuhan berkati sehingga dapat kami pakai untuk pelayanan jemaat-Mu. Berkati pula tangan-tangan yang telah memberi dengan sukacita menurut kerelaan hatinya. Demikian juga Bapa, hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama yang indah, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian dari NKB 208, bait yang pertama dan yang kedua, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surga, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan kehidupan yang kekal. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.